سبيل الدموع سبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah kesibukan Bapak Ibu semua masih lapang jiwa untuk duduk di majelis ilmu ini. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringan lisan yang kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allah mengatakan, siapa engkau Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, aku adalah Khalilullah. Jadi disebutkannya keistimewaan dia. Aku adalah teman dekat Allah. Ditanya kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa engkau Musa? Dikatakan oleh Nabi Musa, aku adalah kalam Allah. Orang yang langsung berbicara kepada Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Itulah keistimewaan. Ditanya pula kepada Nabi Isa, siapa engkau Isa? Aku Ruhullah. Allah yang meniupkan ke dalam rahim ibuku tanpa seorang ayah. Tapi ketika Nabi ditanya siapa engkau Muhammad, kata Rasulullah, aku adalah Abdullah, hamba Allah, tanpa menyebutkan keistimewaan. Jadi itu yang membuat Rasulullah ini tinggi derajatnya di kalangan para nabi itu, Pak. Kerendahan hati beliau itu. Apa yang menyebabkan kata malaikat Jibril tidak akan masuk surga seorang nabi pun sebelum Rasulullah yang masuk dulu terlebih dahulu ke dalam surga. Sebelum Rasulullah masuk surga, tidak ada nabi yang masuk surga. Kerendahan hati Rasulullah inilah yang membuat Rasulullah itu sangat dicintai sampai hari ini itu di sisi para sahabat, karena Rasulullah itu rendah hati. Orang yang rendah hati, kata Rasulullah sambil mengisarkan tangannya, maka Allah akan menaikkan derajatnya. Sambil Rasulullah mengangkat tangannya. Nah, inilah salah satu keistimewaan Rasulullah, Pak. Amalan yang tergolong kita udah sering mendengarnya, kerendahan hati, tapi sulit untuk kita amalkan. Tidak semudah kita mengucapkannya. Rasulullah itu sezaman sama Raja Kisra. Raja Kisra itu, Pak, orang yang paling dekat dengan dia itu hanya boleh kalau dimeterkan 5 meter, Pak, dari diri dia. Nah, begitulah menjaga jarak ya. 5 meter tuh orang yang paling dekat tuh, Pak, orang-orang kepercayaan tuh. Terbayang nggak yang lain-lain seberapa jauh? Dan kalau orang masuk ke istana dia, Pak, ke ruangan dia itu mulut harus disempal semuanya pakai kain supaya jangan ada tercium aroma-aroma busuk di ruangan. Nah, Rasulullah sezaman sama Kisra itu yang membuat Umar menangis menengok Rasulullah tidur di atas pelepah kurma, Pak, berjejak-jejak punggungnya, pipinya. Kisra duduk di atas permata, ya Rasulullah, sementara engkau seperti ini. Kata Rasulullah, untuk mereka memang disegerakan di dunia, Umar. Kalau untuk kita nanti di akhirat. Itulah kerendahan hati Rasulullah. Tidak ada berbeda antara Rasulullah dan para sahabat. Nah, itu yang berat tuh, Pak. Makanya kita ini tidak bisa mengatakan kita ini udah rajin sholat, bakal masuk surga. Masih jauh lagi, Pak, kita ini. Itu yang membuat kita seharusnya lebih rendah hati seharusnya. Kemudian, Pak, ditanya pula kepada Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana Rasulullah itu kalau di rumah? Sering melayani dirinya sendiri.
menjahit sendiri. Datang tamu, Rasulullah bukan istri yang melayani, Pak. Rasulullah yang melayani. Kalau kita sampai sepatu pun istri yang memasang, Pak. Nah, itu sebelum keluar tuh Ustaz disuruhnya saya tegak di pintu tuh saya kisbai dia Ustaz sampai hilang. Tak takut tertabrak bapak tuh, Bu. Udah hafal dia Ustaz jalan komplek tuh karena sambil kisbai, Pak. Nah, sambil kisbai kiri. Sampai dibilang orang komplek saya Bu kisbai Ustaz. Karena dia itu apa namanya Pak, banyak suami itu meletakkan dirinya tuh seperti raja di hadapan istrinya. Nah, itu yang anehnya kita tuh, Pak. Kita tuh betul-betul istri itu kita anggap apa namanya seperti babu. Nah, apa keinginan kita harus dia turuti. Kadang tinggal duduk itu lah makan sekalian kopi inti ya. Nah, bisa satu suruh tuh bang nanti termasuk nasi ke kopi inti. Nah, jadi karena gini Pak, istri itu tidak ada dikatakan wajib memasak, wajib mencuci itu adalah kebaikan dari istri untuk suaminya. Bukan sebetulnya itu bukan tugas dia, tapi itulah kebaikan dia. Nah, cuman kita suami sering salah arti. Rasulullah sedang duduk bersama sahabat. Adalah istri Rasulullah namanya Saifiyah binti Huyai menyuruh pembantunya untuk mengantarkan makanan. Saat itu Rasulullah di rumah Aisyah, Bu. Apa yang dilakukan Aisyah, Pak? Belum sampai lagi sambal itu keluar Aisyah dipukul ya, Pak. Beder aja jatuh di hadapan sahabat tuh, Pak. Rasulullah cuma bilang apa sama sahabat? Santai aja. Ibu kalian sedang marah. Nggak ada masuk dalam aku ini Nabi nih Aisyah. Kau bikin gara-gara aku depan kawan-kawan aku kok gitu kan aku. Aku depan orang tuh baik-baik aku. Tengok aku pulang orang tuh ku talak aku tengok. Nggak ada kita ini pencitraan banyak, Pak. Asli ya kita nih pencitraan. Jadi apa yang kita sombongkan diri kita nih? Kita nih kan Pak, istri orang nggak tanggung ramah ya Pak di kantor sampai jadi bahan cerita sama dia bapak tuh seramah-ramah orang. Ditanya ke istri bapak ramah aja nih, parah. Kadang hilang aja pena mau mengamuk dari rumah. Kepindahkan aja bukunya ngamuk dia. Tapi kalau istri orang, Bu, udah makan nih Bu, sehat. Jangan telat makan ya Bu, nanti kambuh GERD Ibu. Nelpon istrinya. Ah, mati istri berarti itu. Kalau udah itu nadanya. Istri. Apa? Sakit perut banget temannya. Kau makan juga cabai itu lagi. Kok enggak berubah loh. Aku udah jelas sibuk. Nah, bapak ketawa karena nyata, Pak. Rubah lah tuh temannya. Berhentilah kita pencitraan-pencitraan tuh, Pak. Macam teller-teller tuh kalau sama orang mulai selamat pagi Bapak. Ada misalnya silakan duduk Bapak dengan Dinda misalnya gitu ya, Pak ya. Tanggung ramah lagi. Di rumah sama suami nggak pernah senyum. Aku orang bukan main. Makanya Mbak, resiko perempuan kerja itu loh. Kadang apa enggak sakit hati suaminya. Kok orang ramah dia Ustaz. Rela berkorban. Apalagi yang punya kantin tuh Pak. Apa enggak sakit hati saya Ustaz. Kok orang minum apa Pak? Air hangatnya iya. Ah, tiba kita tolong ambil larangan abang. Abang aku sibuk depan tuh ah. Ambillah sendiri. Berpikir kita tuh sebagai suami itu abang enggak. Udah jelas istri kerja di rumah. Mau jam itu. Makanya orang-orang warung, Pak, banyak masalahnya itu. Nah, yang punya kantin, istri kerja di bank, istri kerja perawat, itulah rata-rata. Oh, kalau di rumah sakit, Ustadz, sesabar-sabar manusia, Ustadz. Ibu peri istri saya itu, Ustadz. Nah, bukan main ramah lagi. Kalau peri itu kan ramah, Pak. Baik, ramah, sabar. Nah, tapi di rumah enggak ada. Justru sakit hati dia di rumah sakit itu, Ustadz, di rumah dibalas ya. Nah, jadi kerendahan hati kita tuh Pak sifatnya temporer, Pak, tergantung keadaan. Nah, jadi kita nih banyak topeng-topeng tuh, Pak. Maka besok di akhirat ustadz-ustadz ini lah hukumannya paling parah. Pak. Sambil menggeret ususnya di neraka sambil berputar-putar. Datang jamaahnya bilang, bukankah ustadz dulu yang ngajar kami kebaikan? Kami mengajarkan kebaikan sementara kami sendiri tidak mengamalkannya. Itulah kami ustadz-ustadz. Jadi
Nggak usah Bapak kagum-kagum betul sama ustaz-ustaz itu loh, biasa-biasa lah Pak. Nah, kadang parah kami ini nih Pak. Beda posisi duduknya gitu nih sebetulnya. Istilahnya kalau sekedar menghormati biasa oke lah Pak. Karena Bapak punya adab gitu. Tapi kalau terlalu dikultuskan itu tuh bahaya juga Pak. Mungkin di sisi Allah mulia Bapak daripada kami ini lagi. Kami banyak tukang olah Pak. Ngolah orang pakai dalil lagi itu Bapak nak. Nah, ya saya mengumpamakannya gini Pak ya. Eh, macam yang punya punya travel lah kan dipakai-pakainya ustad-ustad tuh Pak. Udah berkelahi ustad sama ustad tuh Pak masalah jamaah. Awak 2 juta ngasih bonus, dinaiknya 3 juta. Ustaz setan tuh Ustaz. Ah, kawan tuh Pak. Makanya Bapak tidak akan pernah melihat saya kerjasama dengan satu travel umroh pun. Pak, belum pernah lagi. Biarlah saya berangkat pakai duit pribadi. Berkelahi Pak. Wah, bentuk hati kita ini baik-baik Ustaz nih Pak. Pengiri nomor satu juga Pak. Lebih baik aman macam itu lagi Pak kan. Kita tidak terlibat dimanapun. Ada lagi yang ditipunya jamaah. Orang 36 juta umroh Pak. Sama dia 31. Oh, ramai lah orang sama dia. Sampai jamaah di Batam rupanya ibu-ibu ada kendala dan kita harus menambah 3 juta lagi. Mau enggak mau tuh orang nambah, Pak. Udah sampai di Batam. Ah, itu kelakuannya. Sampai di Jeddah tambah lah 3 juta lagi, 37 jadi biaya. Sudah banyak kejadian tuh, Pak. Ah, parah, Pak. Kalau dapat kami ini yang tukang olahnya, Pak. Ngeri, Pak. Pakai dalil, Pak. Macam mana nih Ustadz? Kok nambah terus? Begitulah Bapak Ibu, di dalam kita melakukan ibadah kalau Allah Ta'ala ini selalu ada ujiannya. Kan dalam Al-Quran disebut, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanah wa hum la yuftanun. Jadi bersabarlah Bapak Ibu, tambahlah 3 juta lagi. Nah, Bapak pasti merasa tuh Pak. Kadang saya ini Pak, mewakili unek-unek jamaah sebetulnya Pak. Dengan membuli diri sendiri itu bukan mengatakan Allah dia itu supaya merendah untuk meninggikan mutu. Enggak, macam inilah kenyataan itu. Bagian dari kerisauan saya juga sebetulnya Pak. Risau saya nengok itu. Nah, jadi kita ini banyak yang susah untuk rendah hati, terutama di kalangan ustadz-ustadz sendiri. Susah dia untuk rendah hati. Nah itulah makanya Pak ya Rasulullah itu duduk sama sahabat sampai sulit untuk membedakan itu. Nah, ada nampak berbeda itu Pak. Jadi kerendahan hati Rasulullah itulah yang membuat sahabat itu benar-benar meneladani beliau, Pak, sangat mencintai beliau. Karena sangat rendah hati. Abu Bakar Siddiq ketika diangkat menjadi khalifah, dalam pidatonya itu apa? Aku ini bukanlah yang terbaik di antara kalian. Nah, itu dari hati itu, Pak. Merasakan bahwa aku ini tidak lebih baik daripada kalian. Banyak kalian yang lebih baik daripada aku. Aku menduduki ini karena terpaksa. Sebab apa terpaksa, Pak? Langsung dibilang orang, kita rela Abu Bakar menjadi imam menggantikan Rasulullah. Apakah kita tidak rela kalau dia menjadi pemimpin kita? Jadi orang yang meminta, memaksa. Dipaksa Abu Bakar itu Pak untuk duduk. Siapa orang yang dicintai Rasulullah kalau tidak Abu Bakar Siddiq? Nah, jadi itu akhirnya orang memilih dia. Terus apa kata Abu Bakar Siddiq, Pak? Aku memang dekat sama Rasulullah, tapi jangan kalian kira aku bisa meniru seluruh akhlak Rasulullah. Rasulullah itu wahyu bersamanya dan malaikat selalu menjaganya. Kalau aku iblis yang bersama aku. Jadi kalau aku marah tolong menjauhlah kalian agar aku tidak menyakiti kulit dan rambut kalian. Nah, jadi janganlah kita merasa Pak, oh Rasulullah, kita teladan Rasulullah, kita itu tidak Rasul Pak, tidak bisa Pak. Kita hanya bisa mengaguminya. Kita tidak akan sanggup seperti Rasulullah. Abu Bakar sendiri mengakui, Pak. Ada sekarang orang, kalau tidak kalau Rasulullah, kita tidak Rasulullah itu masalahnya. Rasulullah ngetok pintu rumah Bu 3 kali. Tidur di depan pintu kalau dibuka. Kita tidak sanggup, Pak. Maka saya kalau pulang malam berdoa, saya panjang-panjang, ya Allah, aku bukan Rasulmu, ya Allah. Tidak akan sanggup aku. Tolonglah, ringankanlah telinga istri aku mendengar ketika aku pulang. Sampai begitu, Pak. Kalau enggak 3 kali, Assalamualaikum. Sudah tuh Pak, kaca napo di toko, aloteng dilempar, itu nanti dia Pak. Maka berdoa, aku tidak Rasulmu, aku tidak akan sanggup tidur di depan pintu.
Jadi kita tuh enggak Rasul. Jadi orang banyak mengatakan, Pak, itu loh, apa ada Rasulullah ngajar kita tuh enggak bisa seperti itu. Rasulullah tuh Pak super sabar, tidak temperamen. Ada yang bisa kita amalkan, ada kita yang enggak sanggup, Pak. Nah, jadi itu makanya kita tuh pasti punya banyak kelemahan. Nah, itu yang seharusnya kita membuat rendah hati. Jadi kalau nengok orang salah, kita enggak usah pula sok suci, Pak, gitu. Orang buat salah kita macam ahli surga lah kadang-kadang kan. Nah, itu tuh yang susah. Harusnya kita tuh melihat orang dari sisi positifnya. Orang melakukan kesalahan, kalau aku di posisi dia, aku melakukan hal yang sama, enggak? Bisa jadi seperti itu, Pak. Ini kadang lihat orang berbuat salah, Pak, kita tuh macam orang paling suci lah di dunia. Kalau sempat kita di posisi itu macam mana? Nah, jadi pernah kejadian nih, Pak ya. Tahun 2006 di Mesir itu ada tempat perkumpulan ustadz-ustadz. Jadi ada perempuan pakai bikini datang dia ke kantor ustadz. Macam di sini ke kantor IKMI itu, Pak, pakai tank top. Semua ustadz-ustadz itu perempuan kotor datang kemari, tinggalkan tempat ini. Ah, itulah Pak ya. Kalau bahasa-bahasa telenovelanya macam itulah Pak, kalau diartikan secara hukum. Tidak tidak semudah itu Rudolfo, gitu gitulah Pak ya. Mereka pergi semua keluar, hanya tinggal satu orang, Syekh Al-Ghazali. Bukan Imam Al-Ghazali ya Pak ya. Namanya kebetulan Al-Ghazali. Semua merasa suci. Perempuan kotor datang kemari. Tidak pantas untuk kita terima. Orang seperti ini tidak perlu kita hargai. Pergi dia Pak, tinggal Syekh Al-Ghazali. Disambutnya Pak, perempuan tuh. Silakan masuk. Nggak ada dilihatkannya dia jijik sedikit pun tuh tidak ada. Karena aslinya kan laki-laki itu Pak yang sok-sok nolak sebetulnya selera tinggi itu Pak. Dia aja pura-pura apa kadang. Kadang dia mau nengok-nengok cewek cantik itu deh. Tengoklah Bang, pakaian anak-anak sekarang. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya dia mau nengok Pak, cuman dilapisnya pakai agama Pak. Dia tidak ketara dia nengok perempuan tuh. Macam ini hidup anak-anak sekarang Bang. Tapi nengok kan terus Pak. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak terjadi lah ke anak-anak kita ya Bang. Tapi sambil nengok Pak. Itu tuh anggaran 500 tuh. Masa iya Bang? Ah, dia lah paling kencang lupa. Jadi entahlah pokoknya kita tuh Pak kena kita di situ lah Pak. Udah rajin ibadah tapi banyak merasa diri sudah ahli surga. Nah, itu kena. Dipersilakan oleh Syekh Al-Ghazali dilayani ngobrol Pak. Dia nanya soal agama. Saya ini agama Islam dari kecil tapi saya besar di Perancis. Jadi saya tidak tahu dengan agama saya tidak pernah mendapatkan ketenangan jiwa, tolong bimbing saya. Terus Pak, diajar oleh Syekh Al-Ghazali, diterima dengan baik. Bapak lah yang beda sama yang lain Pak. Saya ke masjid dekat rumah saya pun diusir orang juga ada. Oh, tidak diajukan sama Syekh Al-Ghazali. Terus diajarnya Pak. Maksudnya tidak didengarkannya masalah dia diusir itu. Nanti hari Kamis datang lagi ke sini, tapi pakaiannya harus dirubah. Kita orang Islam pakaiannya seperti ini, ya diajar gitu Pak. Pulang perempuan tuh heboh semua lain Syekh nih rupanya saya berselera juga saya sama perempuannya. Apa enggak malu saya seperti itu? Jawaban Syekh Al-Ghazali apa Pak? Kita itu sama seperti dokter. Yang datang ke kita tuh orang sakit. Ah, baru terdiam semua. Kalau dokter kan yang datang orang sakit, Pak, bukan orang sehat. Gitu juga orang datang belajar ilmu agama itu kan orang sakit dia jiwanya. Dia enggak tahu, dia minta diajarkan. Ini kadang ada ustaz-ustaz nih Pak bertanya jamaahnya, Ustaz saya mau tanya Ustaz bagaimana mengenai apa yang Ustaz sampaikan tadi itu Ustaz. Kemana aja telinga Bapak dari tadi? Makanya dicatat. Ngeri lah tuh Pak. Sombong Pak. Macam itu dia menjawab tuh. Sampai kata jamaah tuh aku kalau ada Ustaz aku pukul kepala ya Pak sepatu. Kamu dosa jamaah jadinya Pak. Nanti orang yang pahitnya menyebar, tak usah, biasa macam itu. Dia kami ini ada yang masak di lapangan, ada yang di buku. Nah, dia beda nih Pak. Kalau yang masak di lapangan tuh Pak, dia agak banyak perasaannya Pak, agak banyak perasaan. Tidak bisa diadu-adu Pak. Nah, selalu mencari kemungkinan terbaik. Ustadz, saya ini pencarian saya macam ini Ustadz. Saya mau korban di tempat Ustadz tuh tidak diterima saya Ustadz. Jawaban saya Pak, hati Ustadz tuh bersih tuh. Maka dia tidak mau kotor. Kalau saya terima. Saya tidak bisa macam Ustadz tuh. Hati saya ini masih kotor baru. Mana kerbau Bapak ke sini lah Pak ke sini. Iya Ustadz tidak diterima.
orang baik betul, bersih betul hati. Saya masih kotor, jadi kita tidak bisa diadu-adu, Pak. Nah, ini sekarang Pak paling mudah diadu-adu. Dibilang orang ustadz macam ini ustadz. Ah, ini saya buka-buka ya, siapa dia aja ya, mau tahu ya. Saya buka ya. Akhirnya buka-buka jadi Pak, buka-buka aib ustadz sama ustadz jadi. Itu bahayanya sekarang kalau kita jauh dari rasa rendah hati. Dan pernah terjadi Pak, seorang ustadz yang amalan ruhiyahnya padahal tinggi Pak. Dia nak macam kami ini. Kalau kami kan mendatangi masjid-masjid Pak. Macam ini mendatangi sini. Kalau dia tuh udah enggak lagi. Udah muridnya yang mendatangi dia Pak. Akhirnya banyak amalannya itu terjaga. Ekonomi sudah jelas aman tuh Pak. Karena muridnya yang datang. Kemudian ngajinya tetap. Sholat jamaahnya tetap. Tapi akhirnya ngadu dia sama guru. Aku sholat jamaah guru. Kemudian bacaan Al-Quran aku terjaga. Tahajud malam terjaga. Puasa sunat terjaga. Tapi aku tidak ketemu ketenangan yang seperti guru sampaikan ke aku dulu. Ah, dia sendiri Pak kan seorang ustadz tuh Pak. Udah punya majelis taklim sendiri, udah besar namanya. Tapi aku tidak dapat ketenangan seperti yang pernah guru ajarkan. Jawaban gurunya apa Pak? Kau telah menutup dirimu sendiri. Maksud guru apa? Kau kalau mau kau sekarang ini kau amalkan aku kata-kata aku nih. Pulang kau ke rumah tukar jubah bagus kau ini dengan jubah-jubah biasa, baju-baju biasa. Kau gantung kacang di leher kau. Pergi kau ke pasar jumpa anak-anak kecil kau suruh mukul kepala kau satu orang satu kasih dia sebungkus kacang. Habis itu pergi kau ke majelis kau, tempat orang-orang mengagumi kau. Kau suruh anak-anak murid kau tuh pukul kepala kau satu kali kasih kacang sebungkus. Sebetulnya gurunya bukan nyuruh itu Pak. Gurunya hanya ingin mendengar respon dia ketika dikatakan seperti itu. Ah, di responnya langsung gurunya tahu. Subhanallah guru, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tidak mungkin aku melakukan hal serendah itu guru. Ah, inilah penyakit kau. Kau ujub, kau telah merasa diri kau lebih dari siapapun. Pakaian yang kau kenakan membuat kau merasa besar. Kalau kalimat dari mulut kau tadi orang kafir yang membacanya, tahu dia makna kalimat itu masuk Islam dia tuh. Tapi kalau dari mulut kau keluarnya orang mukmin bisa menjadi kafir. Kau mengatakan subhanallah, maha suci Allah, sebetulnya kau sedang mensucikan diri kau sendiri. Kau katakan la ilaha illallah, kau aja udah nganggap diri kau Tuhan di mata murid-murid kau tuh. Jadi kau tuh ujub sekarang, kau tuh sudah merasa lebih dari siapapun. Jadi kau tidak akan pernah mendapatkan ketenangan jiwa. Itulah yang membuat kita tidak tenang tuh Pak. Semenjak banyak jamaah ini belajar tahsin, tajwid, Pak. Akhirnya tidak mau dia sholat di masjid dekat rumah lagi Pak. Kenapa tidak mau sholat itu? Makhraj huruf imam tuh agak kena sedikit Ustaz. Tajwidnya kadang dengungnya itu kurang. Yang beruntung sekarang orang-orang awam Pak. Yang tahunya hanya sholat, puasa, zakat, haji. Itu yang beruntung sekarang. Dia tidak peduli Pak, mau siapapun yang jadi imam, mau alhamdulillahirabbil ngalamin, ada tidak peduli dia. Dia tidak ada, dia pokoknya dia aku sholat. Lidah orang beda-beda, pandai dia mau maklum itu Pak, itu yang beruntung. Seharusnya Pak, kita kan makin tambah ilmu kan makin bisa ngoreksi diri kita seharusnya. Bukan untuk ngoreksi orang lain ilmu kita tuh Pak. Sama Bapak, Bu, banyak dia komplain semenjak istri saya rajin pengajian nih Ustaz. Agak tersinggung saya dengar kata-katanya. Ustaz. Apa Pak? Beruduk saya salah, saya itu ada tua beruduk salah juga lagi. Maka belajarlah mengaji lah bang tuh di masjid. Sakit hati saya nengok dia Ustaz. Takutlah saya beramal jadinya baca Quran saya didengarkannya Ustaz. Nak macam itu baca bodoh juga baru. Dulu waktu nak ngaji nak macam itu dia Ustaz. Akan payah jadi ya Pak. Jadi ini Pak yang kenanya orang itu orang banyak menutup dirinya sendiri karena dia merasa lebih baik daripada orang lain. Bisa bertukar kedudukan jadinya Pak. Contoh nih Pak, Madinah itu pernah hujan lama tidak turun. Udah berhari kali-kali ulama Madinah memimpin sholat minta hujan. Tidak diturunkan Allah hujan Pak. Sampai itikaf mereka di Masjid Nabawi. Lampu tidak ada gelap-gelap lampu mendung. Kenapa lah Allah tidak mengabulkan doa kita. Banyak nih kita berdoa.
tidak dikabulkan oleh Allah. Tengah malam tuh masuk tukang jahit sepatu, Pak. Orang tahu dia tukang jahit sepatu di pasar Madinah tuh. Beruduk dia sholat dia 2 rakaat, dia angkatnya tangan ke langit. Ya Allah, turunkanlah hujan ya Allah. Sempat juga dicemooh sama ulama nih Pak dalam gelap tuh Pak. Iya pula meminta. Kadang anak nggak salah kutuk. Awak tuh kamu jahit sepatu berdoa pula. Kita yang udah berdoa, rupanya apa yang terjadi Pak? Begitu tangannya turun bersamaan dengan turunnya hujan dari langit. Ah, temenung ulama nih, itulah yang menutup diri mereka. Ujub, merasa lebih hebat daripada orang lain. Perasaan macam ini nih Pak, kalau udah hilang dari diri kita aman nggak Pak? Selalu kita menganggap orang lebih baik daripada aku. Kadang kita nih Pak ya, dengar orang berbuat salah, itu kita macam dong, tak bisa pakai macam itu. Aku memang agak jahat aku, tapi kalau untuk macam itu tuh enggak mau aku. Karena kita belum di situ. Coba di situ Pak, ngeri rakus kita. Saya udah banyak saya perhatikan Pak ya, orang saya kalau sama duit nih Ustaz, enggak mau saya Ustaz, teguh iman saya. Siapapun membawa-bawa saya Ustaz, enggak mau saya Ustaz. Jadi gini Tad, ada masjid, dia cari Ustaz untuk Idul Adha, katanya belum dapat. Ada Ustaz tanya amplopnya berapa, baru sebentar ngomong tadi baru Pak. Nah, amplop ditanya ya Pak. Nah, itu susahnya kalau soal duit itu Pak. Payah orang untuk menguatkan imannya. Saya misalnya Pak ya, ada beberapa satu calon wali kota minta pokoknya aman tuh Tad. Apa, oh enggak Pak, saya tiga-tiganya saya kenal nih Pak, enggak mungkin saya. Ada lah Ustaz, untuk Ustaz, enggak bukan itu masalahnya. Saya kenal tiga-tiganya, saya enggak mau. Saya tiga di antara berapa wali kota itu saya kenal Pak. Apa pula kawan nih, kawan-kawan itu kita dukung lah, enggak mungkin Pak ya. Tapi alhamdulillah masih aman jiwa saya nih Pak. Tapi kalau dinaikkannya angkanya sedikit lagi takutnya saya goyang juga saya nih Pak. Jadi mendengar itu, saya kan ceritakan di masjid Pak. Jadi sang adalah calon lupa di situ Pak. Habis saya ceramah itu ke kamar dia, dekat sekretariat itu. Oke Ustaz, berapa ditawarinya untuk Ustaz? Wah, jangan Bapak salah paham Pak. Saya milih Bapak tulus. Nah, jadi Bapak nggak usah risau. Cuman saya tidak akan mau ke depan. Lagi pula, apa betul lah suara saya ini didengar orang. Oh, kadang Pak ya orang aja nganggap Pak. Oh, ini kalau Ustaz Nazril nih kalau ikut dia mendukung dia banyak. Enggak juga loh Pak. Orang 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 udah cerdas Pak. Enggak bisa Pak. Kalau untuk tim hore bisa lah Pak ya. Kalau pakai saya ada dulu ingat anggota dewan Pak ngundang masyarakat hujan petir Pak. Rame masyarakat. Saya yang ceramah malam salut saya nengok bapak-bapak. Cinta betul masyarakat sama bapak. Mudah bapak mengumpulkan orang macam ini. Baca undangan tuh sampai bawah Ustaz. Rupanya ada Pak, beras 5 kilo, telur 2 papan, Indomie sekardus, minyak goreng. Pakai itu baru bisa Pak. Kalau pakai air ludah ngajak orang Pak, pakai air ludah lah orang jawabnya gitu. Mau milih saya ibu? Mau, pakai air ludah juga Pak. Tapi alhamdulillah ibu, kalau ibu-ibu dukung saya, itu saya ada bawa sembako buat ibu-ibu masing-masing satu orang, silakan nanti diambil. Ah, itu baru bisa, Pak. Memang itu. Apa kata Rasulullah, Pak? Tarik orang dari perutnya. Nah, itulah Pak dipakai itu, Pak. Misal kita memang orang baik nih, Pak. Orang macam itu caranya. Memang ada menarik orang lewat hidayah nih pakai perutnya, Pak. Rasulullah dulu ada yang paling susah masuk Islamnya, Pak. Memilih dia meninggalkan Mekah daripada harus masuk Islam. Dia kaya juga, Pak. Dipinjam Rasulullah baju besinya. Safwan bin Sa'nah namanya. Dipinjam baju besinya, Pak. Selesai perang Hunain dibawa Rasulullah dia ke puncak bukit. Safwan, kau lihat semua kambing-kambing, unta-unta di bawah itu. Lihat Muhammad, itu semua milikmu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu langsung syahadat, Pak. Itu dasarnya dari tarik duit itu, Pak. Memang ya ada kita kadang menarik orang lewat perutnya. Jadi tidak bisa kita main-main pakai ludah aja tidak bisa. Nah ini Pak ya yang mudah-mudahan nih Pak
Bapak makin taat ibadah, ibu makin taat ibadah. Jadilah orang rendah hati. Pokoknya selalu menganggap orang lebih baik daripada aku. Biarlah dibilang orang kalau macam itu kita Ustaz, lemah betul lah kita tuh harus berprasangka baik kita sama orang. Untuk sementara itu aja lah latihannya dulu Pak. Memang akan ada apapun dia akan ada resikonya Pak. Macam orang-orang di Mekah itu Pak, di Madinah, itulah resikonya Pak. Mereka tidak pernah mau menceritakan buruk orang. Nah, itulah resikonya. Akhirnya apa Pak? Dihujat orang kan Pak. Diam aja masalah Palestina. Dia dilarang menjelekkan sesama Muslim. Dia tidak mau menceritakan buruk orang Indonesia Pak. Ditahannya sendiri itulah resiko mereka Pak. Mereka tahunya hanya itu mengamalkannya. Tidak boleh melawan pemerintah. Itu yang tahu dia. Tidak boleh menceritakan keburukan orang. Padahal Pak akses yang bisa masuk memberi makan rakyat Palestina itu dari Arab Pak. Jadi mereka tidak pernah mau, biarlah hujatlah kamu. Namun kami tidak akan menghujat kalian karena kalian adalah saudara kami sesama Muslim. Mereka itu Pak. Sementara netizen Indonesia kita nih Pak, nomor satu ditakuti dunia Pak. Mulut paling betaik Pak sedunia Pak. Yang sampai orang Bahrain itu memohon Pak. Wasit Bahrain itu memohon Pak. Selebgram Bahrain itu Pak, dari sekian ratus ribu pengikutnya tinggal satu orang. Itu ngeri ya Pak. Jadi itulah ya Pak ya. Pokoknya memang ada risiko Pak. Bapak jadi orang rendah hati itu Pak. Bapak akan diremehkan orang. Tapi itu aja lah dulu Pak. Biarlah kita diremehkan orang. Saya sedang makan Pak. Datang orang pakai Bismillah Ustaz. Alhamdulillah makasih banyak Pak. Untung Bapak ingatkan saya. Saya betul-betul lupa baca. Padahal saya udah baca Pak. Itu kita melatih untuk bisa rendah hati. Imam Ahmad bin Hambal tidur di masjid aja kan diusir orang Pak. Orang nggak tahu dia ulama besar. Pak, nggak boleh tidur masjid Pak. Keluar Pak. Saya musafir Pak. Nggak boleh keluar. Keluar dia Pak. Nggak ada dia bilang siapa diri dia. Kalau Bapak belum tahu siapa aku lagi ya. Kau tandai muka aku ya. Minta maaf kau sama aku nanti percayalah kau sama aku. Sampai pucat orang tuh jadi Pak maaf Pak saya nggak tahu. Nggak. Nah, kok pegang kata-kata kau tadi? Nah, langsung tuh Pak. Guys, ini muka ya guys ya. Ah, Pak Ketua. Nah, ini anggota Pak Ketua nih Pak Ketua. Nah, menggigil dia Pak. Pak, istri saya mau melahirkan Pak. Tolonglah Pak. Oh, mak kalian kali kau baik-baik kau sedikit. Beradab kau. Kan inilah tuh Pak. Payah kita nih Pak. Orang naik Honda bertanya hidup Honda. Itu langsung naik tuh Pak. Kau berakhlak kau sedikit. Yang mati kan Honda kau. Itu baru kau bertanya. Bukan tidak mau mati kan Pak. Mati payah hidup Pak. Ini susah tuh. Kita tuh terlalu tinggi harga diri. Itu aja lah ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang rendah hati. Pasti nikmat hidup kita nih Pak. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.